pada saat itu sempat ada surat dari residen Batavia yang melaporkan sekiranya ada 200 calon jemaah haji yang mengajukan permohonan paspor. Hal itu membuat residen dan pemerintah kolonial menjadi cemas karena mereka sangat yakin kalau semakin banyak orang yang pergi haji, maka semakin banyak juga pribumi-pribumi yang akan patuh kepada orang-orang yang sudah berhaji tersebut. Dan karena itu, untuk mengantisipasi gerakan dari orang-orang yang berhaji atau yang bisa menimbulkan fanatisme agama, pemerintah kolonial Belanda membuat berbagai peraturan terkait pelaksanaan haji. Ya pokoknya semuanya dipersulit lah. Yang mana kalau mau berangkat haji itu syaratnya banyak banget sehingga orang pribumi di saat itu kerepotan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, baru-baru aja kita ngelewatin Hari Raya Idul Adha dan itu pertanda bahwa sekarang ini sedang musim haji. Selama ini pernah gak sih kalian kepikiran soal sebenarnya gelar haji itu asalnya dari mana? Apakah semua negara memakai gelar haji? Karena kalau misalkan semua negara memakai gelar haji, apa kabar dengan Khabib Nurmagomedov, terus Islam Makhachev? Nah, para fighter-fighter yang sudah menginjak tanah suci. Lalu juga ada Mike Tyson gitu. Mereka kayaknya nggak ada tuh namanya pakai haji Mike Tyson atau haji Khabib Nurmagomedov atau justru almarhum Muhammad Ali nggak pakai haji juga. Kenapa kalau di Indonesia justru ada hajinya? Setiap orang yang sudah melangkah ke tanah suci, ya kan, beribadah langsung di Ka'bah sana, ya mereka sepulangnya ke tanah air akan mendapatkan gelar haji di awalan namanya. Kalau kita merujuk ke Kemenak atau Kementerian Agama, dijelaskan bahwa dulunya perjalanan haji menuju ke tanah suci bagi orang Nusantara itu menjadi perjuangan yang berat. Jadi mulai dari harus mengarungi lautan, menerjang badai berbulan-bulan, menghindari perampok, hingga menjelajahi gurun pasir. Nah, nggak seinstan sekarang yang tinggal terbang naik pesawat, langsung mendarat di bandara, terus beribadah. Nah, jadi kalau kata Kemenak nih geng, seseorang yang pada akhirnya berhasil melalui berbagai ujian dan rintangan selama perjalanan menuju ke tanah suci, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, mereka kemudian dianggap berhasil mendapatkan anugerah dan kehormatan. Dan terlebih lagi, Ka'bah dan Mekah merupakan kiblat dari umat Islam sedunia. Nah, jadi merujuk karena hal tersebutlah mungkin ya orang-orang yang sudah berangkat haji itu memang dispesialkan sehingga ibadah haji mereka itu dianggap benar-benar luar biasa. Jadinya mereka harus mendapatkan nama gelar yaitu haji. Nah, itu kemungkinan tuh kalau dari keterangan Kemenak. Terus ditambah lagi nih ya, kalau menurut salah satu dosen antropologi dikatakan perjalanan yang jauh dan panjang, biaya yang mahal, serta persyaratan yang tidak mudah membuat ibadah haji menjadi sebuah perjalanan ibadah yang semakin penting dan tidak semua orang bisa lakukan. Untuk itulah gelar haji dianggap layak dan terus disematkan bagi mereka yang berhasil melakukan ibadah tersebut. Terus geng, baru-baru ini sedang heboh-hebohnya nih mengenai status hajinya Thorik, adiknya Atta Halilintar atau salah satu dari 11 anak Gen Halilintar. Yang mana kehebohan ini dikarenakan ibu dari Thorik atau yang lebih dikenal dengan ibu Gen itu mengatakan kalau Thorik itu sudah haji bahkan dari umur 2 bulan katanya. Nah, jadinya saat ini kalau kalian lihat postingan-postingan orang Indonesia yang ada di sosial media, itu pasti ada komen Thorik aja udah haji 2 bulan. Thorik sudah umgen dong, pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah gede. Waktu itu bukan umrah, haji, Bo, haji. Nah terus geng, masih seputar asal muasal gelar haji nih geng. Kalian pernah dengar nggak ceramahnya Mamah Dedeh yang satu ini nih? Nih coba dengar. Nama saya Haji Ayib Mada. Hei, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Dari sini, dari ceramah Mama Dedeh ini, gue pun jadi semakin penasaran. Sebenarnya asal-usul gelar haji yang disematkan di nama masyarakat Indonesia ini dari mana asalnya? Gue pun kemudian akhirnya mencari-cari informasi tentang ini dan menemukan informasi yang cukup unik serta mengejutkan nih geng. Sejarah gelar haji ternyata punya sejarah yang cukup kompleks. Tapi secara garis besar dari informasi yang gue temukan, gelar haji ini kalau secara historisnya ternyata merupakan akal-akalan pemerintah Belanda pada zaman kolonial dulu. Bagaimana tuh maksudnya? Ini bukan berarti gelar haji itu adalah gelar yang negatif ya, tapi sejarahnya itu ternyata berhubungan dengan masa penjajahan. Nah, nanti setelah mendengar cerita ini mungkin kalian bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Langsung aja kita bahas tentang asal muasal gelar haji ini di sisi lain.
Kita langsung ke dalam pembahasan intinya nih. Benarkah gelar haji hanya akal-akalan pemerintah kolonial Belanda? Jadi geng, seperti yang kita tahu ya, agama Islam punya sejarah yang cukup panjang dari kedatangannya hingga akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bahkan sebelum VOC datang ke Indonesia atau yang di saat itu namanya Nusantara gitu ya, agama Islam ini sudah ada di Indonesia yang masih bernama Nusantara. Dan tentu aja rukun Islam pada saat itu sudah dilaksanakan oleh para penganut agama Islam atau umat muslim pada zaman tersebut. Kita jalan-jalan sedikit nih geng ke masa zaman VOC ketika mereka datang ke Indonesia yang masih bernama Nusantara ini. Jadi geng, pelaksanaan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji pada zaman VOC sering sekali tidak terselenggarakan atau tidak terjadi. Jadi orang-orang yang udah berniat ingin haji itu selalu gagal. Kalau menurut sejarawan yang bernama Henry Chambers Lawyer, sejak sebagian wilayah Indonesia yang bernama Nusantara dikuasai oleh VOC pada sekitar abad ke-16, izin untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah itu mulai dipersulit. Nah, hal itu gara-gara pihak VOC khawatir terhadap pengaruh ajaran perang sabil. Jadi perang sabil yang dimaksud di sini itu merujuk kepada konsep jihad di dalam Islam yang sering kali diterjemahkan sebagai perang suci atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap kematiannya itu disebut dengan mati syahid dan setiap pasukannya itu disebut dengan mujahidin. Kalau sudah merujuk kepada jihad itu pasukannya serem. Karena kenapa? Mati itu adalah tujuan mereka. Mereka tuh pengen mati di jalan Allah dan ya orang-orang seperti ini tuh berbahaya banget karena mereka nggak takut apa-apa. Nyalinya benar-benar tinggi. Makanya di saat itu VOC agak deg-degan kalau sampai masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia sering berhaji, mereka akan mempunyai pemahaman yang seperti itu. Lalu pada masa itu geng, terutama dalam konteks kolonialisme dan penindasan oleh kekuatan asing seperti VOC tersebut, konsep jihad dapat diinterpretasikan sebagai panggilan untuk melawan penjajah dan mempertahankan kebebasan serta kedaulatan umat muslim. Jadinya VOC sangat risau, mereka ketakutan dan mereka gelisah kalau sampai umat muslim Nusantara itu menggaungkan kalimat jihad. Nah, jadi kalau dari perspektif mereka, ibaratnya itu kayak lagi belajar dari masa lalu. Soalnya ketika orang-orang Eropa muncul di perairan Nusantara di awal-awal abad ke-16, raja-raja muslim lokal di saat itu sudah sentimen dengan mereka. Jadi ya raja-raja muslim tuh udah ngeliat orang-orang kulit putih ini, wah ini penjajah nih, wah ini kaum kafir nih, bahaya harus dilawan gitu. Dan ternyata memang terbukti. Para raja di masa itu tidak begitu menyukai cara dagang VOC yang terlalu memaksa rakyat, sehingga para raja-raja tersebut menyerukan untuk berjihad melawan kongsi dagang dari VOC tersebut. Ya intinya, kalau bagi si VOC, seruan jihad tersebut merupakan ancaman untuk mereka. Maka pihak VOC di saat itu melakukan larangan untuk berhaji kepada orang-orang Nusantara yang sudah dikuasai oleh mereka. Nah, tapi geng di saat itu, kalau memang ada orang yang mau banget atau pengen banget berangkat haji, itu minimal para calon haji itu harus membekali diri dengan surat izin resmi dari VOC. Nah, jadi kalau mau haji itu harus izin dulu kepada pihak VOC, kalau diizinkan baru boleh berangkat. Kalau misalkan ada yang nakal tiba-tiba langsung berangkat melalui jalur perairan, maka hukuman penjara dan pengasingan akan menanti para jemaah haji tersebut sepulangnya mereka dari tanah Arab. Dan peraturan tersebut bahkan juga berlaku untuk para penguasa lokal di Nusantara pada saat itu, yang mana padahal mereka sudah menjadi sekutu bagi VOC. Namun geng, sentimen VOC terhadap orang-orang yang berhaji ini sebenarnya bukanlah asal mula penyematan gelar haji yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Jadi bukan VOC nih yang memberikan gelar tersebut. Nah, tapi di sini gue tuh pengen menunjukkan kepada kalian kalau sentimen-sentimen terhadap orang Islam yang beribadah haji itu memang ada bahkan sejak zaman VOC. Lalu kemudian beberapa waktu pun berlalu setelah aturan demi aturan diberlakukan oleh VOC terhadap umat Islam yang ingin berangkat haji. Setelah melalui sejarah panjang, VOC pun kemudian akhirnya dibubarkan, ya kan? Pada tahun 1799 mereka itu runtuh, mereka bangkrut. Nah, pada saat itu pemerintah kolonial Belanda ternyata malah meneruskan perlakuan VOC terhadap umat muslim yang ada di Nusantara, yaitu menaruh sentimen besar-besaran dan prasangka buruk terhadap para jemaah haji. Jadi mereka beranggapan kalau jemaah haji tersebut itu berniat ingin mempelajari semangat-semangat jihad yang mana itu akan dibawa pulang ke Nusantara untuk melawan mereka. Nah, jadi menurut pihak Belanda
Belanda di saat itu, para jemaah haji yang pulang dari Mekah itu sampai dicurigai sebagai orang-orang fanatik yang berbahaya bagi kepentingan mereka. Nah, waktu di sekitar tahun tersebut, tepatnya pada tahun 1811, Inggris itu sempat datang ke Nusantara. Setelah Belanda datang, Inggris sempat mampir tuh. Mereka juga ikut menjajah Nusantara, yang mana pada saat itu mereka mengambil alih kekuasaan dari pihak Belanda. Yang kebetulan pihak Belanda sendiri itu sedang ditaklukkan oleh Prancis. Nah, dari sini nih, ternyata nggak cuma pemerintah kolonial Belanda aja nih geng yang sentimen terhadap orang yang beribadah haji. Ternyata pemerintah Inggris dengan pasukannya yang ikut menjajah Nusantara itu juga sama aja. Mereka melihat umat muslim Nusantara itu seperti sebuah ancaman. Dan pada saat itu, Letnan Gubernur Jenderal Inggris yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles itu menganggap perjalanan haji sebagai tindakan yang berbahaya bagi perpolitikan mereka. Yang mana di saat itu, Letnan Gubernur Jenderal Raffles ini berkata, tiap orang Arab maupun orang Jawa yang kembali dari ibadah haji, sesampainya di Nusantara, mereka itu belagak sok suci katanya. Nah, lalu kebanyakan dari mereka yang sudah berhaji itu dihormati oleh masyarakat. Nah, makanya Raffles di saat itu ketakutan karena menurut mereka seseorang yang dihormati itu nggak sulit untuk bisa menghasut rakyat agar melakukan pemberontakan terhadap Inggris yang sedang menjajah. Bahkan nih geng ya, lucunya mereka itu menjuluki orang-orang yang sudah berhaji dengan kata pendeta Islam katanya. Jadi sempat ada kalimat mereka yang berkata seperti ini, pendeta Islam itu ternyata hampir selalu merupakan golongan yang paling aktif dalam setiap pemberontakan katanya. Nah, jadi si Raffles tersebut menyebut ulama atau tokoh agama Islam termasuk orang-orang yang telah menunaikan haji sebagai pendeta Islam. Ya, itu karena ketidaktahuan gitu ya. Karena kan kalau di agama Kristen ya sebutan untuk pemuka agamanya pendeta atau pastor gitu kan. Nah, jadi karena mereka nggak tahu sebutannya ustadz atau kiai atau ulama, jadi mereka mengatakan dengan kalimat pendeta Islam. Pada tahun 1811, lewat surat edaran, pemerintah Inggris mencoba mengingatkan para penduduk persoalan Sayyid atau orang Arab dan pendeta pribumi atau dengan kata lain orang yang pulang dari haji. Nah, jadi pendeta pribumi itu orang yang sudah beribadah haji dan para Sayyid itu adalah julukan untuk orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Nah, di saat itu Inggris menyebut semua orang-orang tersebut, baik orang Arab yang disebut Sayyid dan juga pendeta pribumi atau orang yang sudah haji, itu adalah penghasut. Nah, namun geng, pemerintah Inggris ini agak sedikit berbeda dengan VOC. Kalau VOC yang Belanda tadi, meskipun ya pihak Inggris ini punya sentimen dengan orang-orang yang berhaji, tapi selama mereka berkuasa kurang lebih 4 tahun, tidak ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah Inggris tentang orang-orang yang berhaji. Mereka itu ya cuma sentimen aja gitu, tidak suka. Nah, dan menuduh yang bukan-bukan. Nah, kalau VOC ya beda lagi. Mereka sempat membuat kebijakan yang menyatakan kalau orang-orang baru bisa pergi haji kalau sudah punya surat izin resmi dari VOC. Jadi bisa dikatakan Belanda lebih takut kepada orang yang berhaji ketimbang Inggris. Inggris nggak begitu takut, cuma mereka hanya menuduh dan mencurigai aja. Nah, cuma mereka membuat sebatas surat edaran untuk mempropagandakan. Ya, tapi kita nggak tahu juga ya geng, mungkin karena Inggris menjajahnya cuma 4 tahun, makanya nggak sempat bikin kebijakan yang rada-rada ke setiap orang yang baru pergi haji. Jadinya baru sebatas surat edaran doang. Coba aja kalau Inggris menjajah Nusantara lebih dari 4 tahun, sepertinya ya bakal kayak VOC juga. Atau mungkin bakal lebih parah dari VOC dan pemerintahan kolonial Belanda di saat itu. Oke, sekarang kita balik lagi nih geng. Nusantara yang di saat itu sempat dikuasai oleh Inggris selama 4 tahun, akhirnya jatuh lagi ke tangan Belanda. Yang mana pemerintah kolonial Belanda di saat itu akhirnya kembali lagi menguasai Nusantara. Mereka merebut kembali kedudukan di Nusantara ini dari Inggris. Nah, pada saat itu sempat terjadi perang Padri dan perang Diponegoro. Nah, di sela-sela dua peperangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda itu semakin sentimen dan semakin benci aja gitu sama orang yang berhaji. Soalnya, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada saat itu lewat dua perang tersebut yang menimbulkan kesan seolah adanya haji fanatik bagi pemerintah kolonial Belanda. Dan gak cuma itu aja geng, pada saat itu sempat ada surat dari Residen Batavia yang melaporkan sekiranya ada 200 calon jemaah haji yang mengajukan permohonan paspor. Hal itu
itu membuat residen dan pemerintah kolonial menjadi cemas karena mereka sangat yakin kalau semakin banyak orang yang pergi haji, maka semakin banyak juga pribumi-pribumi yang akan patuh kepada orang-orang yang sudah berhaji tersebut. Dan karena itu, untuk mengantisipasi gerakan dari orang-orang yang berhaji atau yang bisa menimbulkan fanatisme agama, pemerintah kolonial Belanda membuat berbagai peraturan terkait pelaksanaan haji. Ya pokoknya semuanya dipersulit lah. Yang mana kalau mau berangkat haji itu syaratnya banyak banget sehingga orang pribumi di saat itu kerepotan. Nah, dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda ini, kemudian lahirlah sebuah resolusi pada tahun 1825. Resolusi ini bertujuan untuk membatasi orang-orang muslim atau umat Islam pada masa itu untuk bisa beribadah haji. Nah, caranya tuh gimana, geng? Caranya adalah dengan menetapkan biaya paspor sebesar 110 gulden. Nah, jadi gulden itu mata uang Hindia Belanda di masa itu, mata uang yang mereka pakai di Nusantara. Dan pada masa itu, geng, jumlah tersebut termasuk yang sangat besar. Nah, gua sebenarnya nih mencoba mengkonversikan dari gulden ke rupiah. Kalau 110 gulden itu sekitar 1 juta deh kalau nggak salah. Atau gua salah nih dalam menghitung, atau mungkin gua salah paham nih dengan mata uang gulden ini. Coba deh, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah menurut informasi yang kalian punya, supaya di sini kita sama-sama belajar gitu. Nah, kalau memang angkanya itu adalah 1 juta rupiah, ya di masa itu bayangkan aja 1 juta tuh kan bukan angka yang main-main. Mungkin hampir 100 juta lah ya di zaman sekarang, atau mungkin bahkan lebih gitu. Nah, dari resolusi yang dibuat pada tahun 1825 tersebut, setiap jemaah haji yang tidak punya paspor, maka mereka akan didenda sebesar 1000 gulden. Jadi lebih besar dendanya kalau orang yang tidak punya paspor dan curang. Pokoknya di saat itu benar-benar dipersulit semuanya, geng. Resolusi tahun 1825 tersebut mulanya cuma berlaku untuk residen yang ada di Pulau Jawa sama Madura aja, geng. Jadi untuk daerah-daerah lain yang ada di Nusantara itu nggak terkena aturan-aturan seperti itu. Tapi tiba-tiba 5 tahun kemudian pemerintah kolonial Belanda juga memberlakukan resolusi tersebut untuk residen yang ada di Palembang alias mulai merambah ke Sumatera. Nah, gara-gara kebijakan tersebut banyak jemaah haji yang menghindari paspor karena biayanya yang sangat mahal. Mereka nggak peduli mau kena denda kek, mau nanti dihukum kek, yang penting mereka bisa haji tetapi nggak harus bayar paspor yang mahal-mahal. Nah, mereka pun akhirnya memutar otak supaya bisa tetap pergi haji dengan cara berangkat melalui jalur Sumatera aja. Jadi nggak lagi nyebrang ke Pulau Jawa. Jadi sebagian jemaah haji itu mengambil paspor atau pas perjalanan gitu ya, itu untuk ke Singapura, Penang, atau justru ke India yaitu Bombay. Dan dari sana mereka baru langsung berangkat ke Jeddah. Nah, jadi karena paspor menuju ke Mekah atau Tanah Suci itu sangat mahal, mereka lebih memilih mengambil jalur melalui Singapura atau Penang atau Bombay tadi. Jadi paspornya jauh lebih murah dan tidak dicurigai. Namun ternyata, geng, lama-kelamaan siasat tersebut atau trik itu diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga kemudian lahirlah resolusi pada tahun 1831, yang mana di dalam resolusi tersebut paspor tetap diwajibkan untuk setiap orang yang ingin pergi haji, hanya saja dendanya diganti menjadi 2 kali harga paspor. Nah, harga paspornya itu kan tadinya 100 gulden atau 110 gulden. Nah, kalau 2 kali lipatnya berarti sekitar 200 gulden. Nah, jadi di saat itu pihak kolonial Belanda menurunkan denda di awal yang tadinya itu sekitar 1000 gulden. Jadi jauh lebih murah, yaitu sekitar 200 gulden. Nah, tapi nih, geng, meskipun dendanya dikurangi, para jemaah haji ini tetap saja keberatan dan kesulitan dengan biaya paspor beserta dendanya tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1852, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Albertus J. Duimaer van Twist mencabut resolusi yang pernah dibuat dari tahun 1825 dan tahun 1831, serta mengganti semua resolusi tersebut dengan resolusi baru, yaitu paspor haji masih diwajibkan tetapi dendanya itu dihapuskan. Nah, jadi wajib membayar paspornya aja. Tapi nih, geng, meskipun adanya resolusi baru tersebut, Van Twist si gubernur tadi pada saat yang sama itu menginstruksikan kepada para kepala pemerintahan yang ada di daerah Jawa, Palembang, dan pesisir barat Sumatera agar terus mengawasi dengan bijaksana tindakan-tindakan para haji atau orang-orang yang akan berangkat haji dan memberikan laporan tentang mereka bila mereka mengajukan daftar orang-orang yang telah berangkat ke Mekah atau kembali dari Mekah. Jadi, si pemerintahan kolonial Belanda ini sepertinya cukup kelimpungan untuk menghadapi semangat umat muslim yang ada di Nusantara untuk berangkat haji.
haji. Karena mereka nggak menyangka banyak banget orang yang rela menabung, kerja mati-matian, habis-habisan demi bisa berangkat haji. Nah di sisi lain mereka was-was kalau suatu hari orang-orang yang berangkat haji itu akan menjadi pemberontak. Nah tapi di sisi lain nih geng, pihak Belanda ini juga butuh uang. Mereka memanfaatkan keuntungan dari para jemaah tersebut. Soalnya para jemaah itu membludak, maka semakin banyak yang membuat paspor. Nah mereka kan juga untung dari bisnis paspor tersebut. Dan kelihatannya mereka di sini serba salah. Kalau mereka terus memberatkan ibadah haji, ya nantinya mereka nggak dapat cuan. Tapi kalau mereka mudahkan, mereka juga takut hal tersebut akan menjadi bumerang tersendiri buat mereka. Nah, tapi geng, kebijakan dari resolusi baru yang dibuat pada tahun 1852 itu ternyata tidak terlalu efektif. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya jemaah haji yang akhirnya tidak kembali ke tanah air. Hal tersebut dikarenakan mereka justru takut kembali ke tanah air dan memilih untuk menetap di Mekah sana. Akibatnya, hal tersebut menimbulkan masalah sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan di Nusantara. Dan itu menjadi problem tersendiri bagi pemerintahan Hindia Belanda. Nah, lalu nggak cuma itu geng. Pada tahun 1857, keyakinan penguasa kolonial Belanda terhadap pemberontakan yang akan dilakukan oleh umat yang beribadah haji itu semakin bertambah. Nah, gara-garanya nih geng ya, pada tahun tersebut pernah terjadi pemberontakan Sepoy namanya, dilakukan oleh umat muslim India terhadap para penjajah Inggris. Nah, jadinya Belanda itu was-was dan curiga, jangan-jangan setelah India, ini umat muslim Indonesia yang sudah berangkat haji juga akan melakukan hal yang sama. Ditambah lagi, jemaah haji dari berbagai wilayah di Nusantara ternyata jumlahnya lebih dari 40% dari seluruh jemaah haji yang ada dari berbagai negara di dunia. Dan ternyata emang dari dulu nih jemaah haji Indonesia itu membludak banget dan besar banget gitu ya. Dan besarnya minat umat muslim Nusantara untuk menunaikan ibadah haji turut menjadi sorotan pemerintah kolonial Belanda yang khawatir hal ini dapat mengganggu status quo mereka sebagai penguasa di wilayah koloninya. Nah mereka juga takut nih, wah jangan-jangan nanti malah Nusantara ini malah diakuisisi sama Arab nih. Karena banyaknya orang Indonesia di zaman itu lebih memilih ke tanah suci, lebih memilih ke Mekah gitu ya, ketimbang menetap di Indonesia. Lalu geng, sebenarnya nih, pada masa itu, orang yang baru pulang ibadah haji sebenarnya nggak punya gelar apapun. Nah, jadi di masa itu nggak ada tuh yang namanya Pak Haji, haji ini, haji itu, belum ada. Semuanya berangkat haji, pulangnya jadi orang biasa lagi. Nah, cuma setiap mereka yang baru pulang dari haji tersebut, biasanya cukup mencolok secara penampilan. Soalnya, mereka sudah mulai memakai pakaian-pakaian yang ciri khas, yang mana dideskripsikan sebagai kostum Muhammad dan turban oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, awalnya pemerintah kolonial Belanda ingin melarang orang-orang yang habis berpergian haji memakai pakaian ala-ala orang Arab tersebut. Namun keputusan itu tidak jadi dilaksanakan. Soalnya pihak Belanda merasa nggak mungkin mampu melarang orang-orang tersebut karena jumlah mereka cukup banyak. Akhirnya nih geng, atas seluruh keresahan-keresahan si pemerintah kolonial Belanda tersebut, maka dari itu lahirlah resolusi baru. Nah, resolusi ini disebut dengan resolusi 1859 yang dibuat oleh kolonial Belanda untuk atau khusus bagi orang-orang yang baru pulang haji. Nah, jadi resolusi 1859 ini mengharuskan semua calon jemaah haji mempunyai surat keterangan dari bupati bahwa dia mempunyai dana memadai atau dana yang cukup untuk perjalanan pulang pergi serta nafkah keluarga mereka yang ditinggalkan. Nah, hal itu sengaja dilakukan agar ketika mereka nanti nggak pulang lagi ke Indonesia, keluarga mereka itu nggak luntang-lantung, nggak hidup menjadi beban negara, dan pemerintah kolonial Belanda juga nggak perlu khawatir gitu. Nah, targetnya begitu. Terus geng, nggak cuma itu aja. Sekembalinya mereka dari Mekah, setiap jemaah haji tersebut harus menjalani ujian untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah mengunjungi Mekah. Nah, ujian tersebut diadakan oleh pihak bupati maupun kepala wilayah dengan status yang setara dan dibantu satu orang atau lebih orang-orang yang sudah pernah haji dan memiliki nama baik. Ya kayak kiai-kiai sekitar lah gitu. Kebayang tuh ya, kita pulang dari haji sampai ke tanah air, ada ujiannya dulu, ada tesnya dulu. Nah, bila ujian tersebut lulus, barulah mereka akan mendapatkan sertifikat dan diperbolehkan memakai busana ala Arab, busana haji. Kalau nggak lulus, mereka nggak boleh. Mereka nggak akan dianggap pernah naik haji. Nah, sebenarnya ada bagusnya gitu geng ya. Jadi peraturan dari pemerintah kolonial Belanda ini seakan-akan mengharuskan setiap orang yang berangkat haji itu benar-benar harus ibadah. Nggak cuma selfie-selfie, nggak cuma di sana
pengen pencitraan gitu ya, kayak orang-orang zaman sekarang. Mereka benar-benar harus melaksanakan ibadahnya. Kalau enggak, sesampainya di tanah air, mereka nggak bisa ikut ujian, nggak bisa mendapatkan sertifikat, dan nggak boleh memakai pakaian selayaknya orang pulang haji. Nah lalu geng, orang yang tidak lulus ujian tersebut juga bakal terancam hukuman denda berupa uang senilai 25 gulden sampai dengan 100 gulden untuk tiap-tiap pelanggaran. Nah jadi hal ini membuat orang-orang yang naik haji benar-benar harus khusyuk dan mengingat semua momen yang ada di sana. Kebayang nggak tuh kalau misalkan jemaah-jemaahnya kayak orang zaman sekarang? Zaman sekarang kan rata-rata ya jemaah hajinya udah toku-toku banget gitu ya, tua-tua gitu, lanjut usia. Ingat juga enggak tuh dia apa momen di sana. Nah harus ikut ujian kayak gini, wah matilah, ini benar-benar menyiksa gitu. Untungnya zaman dulu yang berangkat haji nggak cuma orang tua doang, ada juga anak mudanya. Lalu geng, di dalam resolusi yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ini juga disebutkan bahwa jemaah haji yang memegang paspor itu harus meminta visa jika konsulat Belanda telah didirikan. Nah padahal konsulat Belanda yang dimaksud baru didirikan di Jeddah pada tahun 1872. Tapi setelah konsulat tersebut berdiri, mereka pun bertugas mencatat pergerakan jemaah dari Hindia Belanda atau dari Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda di saat itu, dan mengharuskan mereka memakai gelar serta atribut pakaian haji agar mudah dikenali dan diawasi. Nah, jadi semuanya berawal dari sini nih geng. Muncullah gelar haji di Indonesia, yang mana pada saat itu nama negara kita masih Hindia Belanda. Dengan dikeluarkannya kebijakan rumit-rumit begini, pemerintahan kolonial Belanda itu berharap orang-orang bakal jadi mengurungkan niat mereka untuk pergi haji, sehingga bisa memperkecil kemungkinan adanya haji fanatik dan tidak banyak lagi orang yang naik haji. Karena menurut pemerintah kolonial Belanda, semakin banyak yang naik haji, semakin rentan akan memicu pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Nah, jadi dari sini kita udah paham ya geng, asal muasal gelar haji yang ada di Indonesia. Lalu geng, perihal ini juga disampaikan oleh Wim van den Dul di dalam bukunya yang berjudul Snok, Biografi Ilmuwan Christian Snok Hurgronje pada tahun 2023. Di sana tertulis, tujuan awal penyematan gelar haji adalah untuk mengawasi tokoh-tokoh muslim yang dikhawatirkan bakal menginisiasi pemberontakan. Guna memudahkan pengawasan terhadap mereka yang telah menjalankan ibadah haji, pemerintah kolonial mengeluarkan keputusan Ordonansi Haji alias Si Resolusi 1859 tersebut. Keputusan ordonansi haji tersebut mewajibkan orang-orang yang telah berhaji untuk menyandang gelar. Dan sejak itu, setiap orang yang sudah menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut bakal diberikan gelar haji. Nah, semenjak pulang dari haji, mereka semua akan dipanggil Pak Haji, geng. Lalu kemudian, geng, kalau berdasarkan buku kumpulan karangan Snok Hurgronje jilid 5 dari berbagai dokumen surat menyurat antara tahun 1881 sampai dengan 1883, dapat diketahui bahwa pemerintah Belanda mencurigai beberapa syekh haji dan orang-orang yang bermukim di Makkah sebagai musuh berbahaya bagi pemerintah Belanda. Mereka yang menetap di Makkah itu dianggap memberi pengaruh besar terhadap kehidupan spiritual masyarakat muslim Nusantara. Pokoknya Belanda tuh takut banget gitu, bener-bener takut, was-was mereka bakal dilawan. Bahkan pada tahun 1880-an nih, kegiatan tarekat juga mulai dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Alasannya karena kegiatan tarekat sering menimbulkan kerusuhan. Kegiatan tarekat sendiri menyebar di Indonesia dianggap sebagai bagian dari kebangkitan kembalinya Islam. Beberapa di antaranya dianggap sebagai gerakan menghidupkan kembali Kesultanan Islam, terutama Kesultanan Banten. Pengawasan terhadap kegiatan tarekat dan para pemimpinnya itu semakin intensif setelah terjadinya pemberontakan Banten pada tahun 1888. Dan hal itu sangat merepotkan pemerintah kolonial Belanda. Apalagi nih, pemberontakan tersebut ternyata dipelopori oleh tokoh-tokoh tarekat dan para Pak Haji. Hal ini semakin bikin Belanda takut gitu. Pak Haji bisa gerakin massa. Nah selain itu geng, dalam rangka melaksanakan politik haji, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan yang ketat terhadap muslim-muslim yang dianggap fanatik, terutama mereka yang berasal dari Aceh. Wah, ini kan Aceh tuh kuat banget ya Islamnya ya. Jadinya kayak, waduh ini kaum berbahaya nih, kata Belanda. Nah hal itu berbanding lurus ternyata oleh pemerintah kolonial Belanda. Mulai dari gelar haji, terus pakai paspor segala macam, Aceh justru melawan. Pada masa itu, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda
dengan habis-habisan. Yang mana akibatnya pemerintah mengusulkan agar pada tahun 1891 orang-orang Aceh tidak diperbolehkan pergi haji. Nah, kemudian geng, terjadilah berbagai pemberontakan, tepatnya pada tahun 1926 yang salah satunya adalah pemberontakan PKI di Banten, yang bisa dikatakan ada para haji yang juga ikut terlibat sehingga mendorong lahirnya surat putusan tahun 1928. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah menolak paspor perjalanan calon haji yang dicurigai akan berpergian ke Mekah dengan maksud melakukan agitasi di sana untuk melawan pemerintah kolonial. Lalu kemudian di sisa tahun sebelum invasi Jepang ke Indonesia, sikap pemerintah kolonial terhadap haji tidak mengalami perubahan mendasar dari apa yang telah dirumuskan dalam resolusi yang mereka buat, yaitu tahun 1922 dan surat edaran tahun 1928. Nah, arus dekolonisasi di Indonesia pasca kemerdekaan, alhasil penyematan gelar haji bagi orang yang pergi berhaji pun jadi terwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ya sebenarnya sudah nggak perlu pakai haji lagi gitu ya. Balik ke masa lampau sebelum gelar haji ini ya disematkan oleh pemerintah kolonial Belanda, harusnya begitu. Tetapi karena udah ketagihan gitu ya, akhirnya secara turun-temurun ya tradisi memberikan gelar haji kepada orang yang sudah berangkat ke tanah suci itu terus diadakan. Makanya nih sampai saat sekarang ini tiap ada orang yang sudah ke tanah suci ya mereka pun jadi Pak Haji gitu atau Bu Hajah kalau untuk perempuannya. Tapi geng, ada satu fakta yang menurut gua nih lumayan lucu juga. Jadi masih menurut si Wim van den Dole, dia bilang pemerintah kolonial lah yang tanpa disadari justru memberi cap kehormatan pada gelar haji. Ya ini lucu nih. Padahal ya di masa itu masyarakat Indonesia ngelihat orang-orang pulang dari haji itu biasa aja karena itu kan bagian dari ibadah umat muslim gitu. Gak ada spesialnya. Setiap orang waktu itu bisa haji. Mereka nabung, gak perlu mahal-mahal kayak sekarang, tinggal naik kapal laut yang penting punya nyali gitu ya, sampai ke haji beribadah. Tapi semenjak adanya gelar haji ya kan, jadi Pak Haji, Bu Hajah yang diberikan oleh pemerintah Belanda, akhirnya terkotak-kotakanlah orang yang sudah pergi haji itu adalah orang kaya, orang berada, ya kan, orang mampu sesuai dengan yang ada di rukun Islam gitu ya. Berangkat haji jika mampu. Nah, maksudnya tuh di rukun Islam mampu itu bukan secara finansial doang, tetapi secara mental juga. Nah, setiap orang yang sudah naik haji berarti mentalnya sudah teruji kalau zaman dulu. Jadinya, gara-gara pemerintah Belanda, orang-orang yang sudah pergi haji itu dianggap kastanya lebih tinggi. Nah, jadi secara nggak langsung pemerintah Belanda sendiri yang membuat bom waktu bagi mereka. Karena kalau misalkan sesosok anak manusia sudah dianggap spesial ya oleh banyak orang, ya makanya dia bisa menggerakkan massa. Padahal kalau nggak dipakein label haji gitu di setiap orang yang udah naik haji, ya mereka bakal jadi orang awam yang biasa juga, hanya berbeda pada cara berpakaian doang gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah geng sejarah gelar haji di Indonesia yang kalau secara historis bisa kita katakan memang merupakan akal-akalan dari Belanda. Akal-akalan yang secara perjalanannya juga jadi terlihat konyol karena jadi bikin si pemerintah kolonial Belanda itu makin kelimpungan dan ketar-ketir terus. Ya, mereka sendiri yang curiga gitu ya, mereka juga yang bikin aturan dan mereka juga yang kewalahan. Gue tahu geng, kalau penjelasan gue soal haji ini sebenarnya ya bisa diulik dari berbagai perspektif. Misalnya dari perspektif Islam sendiri atau dari perspektif kultural. Nah, yang gue jelaskan kali ini adalah sejarah gelar haji dari perspektif historis atau cerita masa kolonial dulu geng. Nah, gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tuliskan komentar di bawah.